Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kita masuk ke Kitabun Nawafil, kitab salat-salat sunnah. At-Targhib fil muhafadhati ala 12 raka'ah min as-sunnah fil yawm wal laylah. Anjuran untuk menjaga 12 rakaat sehari semalam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, ini disebut dengan istilah salat sunnah rawatib. Dan salat sunnah rawatib itu ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Ada yang sangat ditekankan, di mana kita dianjurkan sekali untuk merutinkannya. Maka ini ada 14 rakaat dan paling rendah 10 rakaat. Ya. Adapun 10 rakaat itu yang dalam hadis Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar mengatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, ini yang paling rendah. Kemudian 12, nanti akan disebutkan hadisnya. Ada juga 14, yaitu ditambah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Sebutkan dalam hadis demikian, man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'da dhuhri ya hurrima 'alan nar kama qala. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka ia diharamkan dari api neraka. Jadi paling rendah 10, yang paling banyak berapa? 14. Adapun yang ghairu muakkadah, yaitu qabliyah asar 4 rakaat. Sebagaimana nanti akan disebutkan hadisnya di bab tentang qabliyah asar. Sebagian lagi mengatakan 4 rakaat setelah isya. Itu pendapat Hanafiyah. Iya. Sehingga kalau kita hitung jumlahnya, baik yang sunnah muakkadah maupun yang ghairu muakkadah, berarti rawatib itu ada 18 rakaat. Ya kota Islam sudah kuasa iman. Kemudian akhul Islam saudaraku seiman, kapan waktu dibolehkannya melaksanakan sholat sunnah rawatib? Waktunya yaitu apabila telah masuk waktu sholat. Ya. Kemudian ikhwatul Islam saudaraku seiman, apakah sholat sunnah rawatib ini disunnahkan saat safar? Ikhtilaf para ulama, apakah sholat sunnah rawatib ini disunnahkan saat safar apa enggak? Kebanyakan ulama mengatakan tetap disunnahkan. Namun pendapat yang rajih, yang paling kuat, bahwa sholat sunnah rawatib saat safar itu tidak disunnahkan. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar dan beberapa sahabat yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW saat safar, ya, beliau hanya sholat dua rakaat dan tidak menambah lebih dari itu.
dikecualikan qabliyah subuh. Maka Rasulullah SAW tetap melakukannya walaupun sedang safar. Iya. Sementara Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata bahwa kalau kita safar dan kita sholatnya qashar, maka tidak disunnahkan sholat sunnah rawatib kecuali qabliyah subuh. Tapi kalau kita safar dan sholatnya tidak qashar, seperti misalnya kalau kita sholat di belakang imam yang mukim, maka pada waktu itu tetap kembali disunnahkan sholat sunnah rawatib. Seperti antum misalnya kalau lagi umroh ya, kemudian sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, otomatis sholat antum sempurna, nggak qashar. Kenapa? Karena antum sholat di belakang imam yang mukim. Maka pada waktu itu tetap disyariatkan untuk sholat sunnah rawatib. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Kemudian kalau kita terluput, apakah disyariatkan untuk mengqadanya atau tidak? Ya, ikhtilaf para ulama. Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan tidak disyariatkan kecuali qabliyah subuh saja. Sementara Syafi'iyah mengatakan boleh semuanya. Artinya sholat sunnah rawatib itu kalau ternyata terluput, ya, maka boleh diqadha. Dasarnya hadis bahwa Nabi SAW pernah terluput dari sholat ba'diyah zuhur. Kemudian Nabi melaksanakan atau mengqadhanya setelah asar. Setelah apa? Setelah asar. Itu menunjukkan bahwa sholat sunnah rawatib itu bisa diqadha, ya. Maka kalau antum misalnya tidak sempat untuk melaksanakan qabliyah zuhur, ya, boleh pada waktu itu diqadha setelah apa? Zuhur. Namun para ulama berbeda pendapat apakah mengqadhanya sebelum ba'diyah atau setelah ba'diyah. Iya. Pendapat yang kuat boleh dua-duanya. Boleh sebelum ba'diyah atau setelah ba'diyah. Namun yang lebih baik adalah setelah ba'diyah. Iya. Kemudian bagaimana dengan sholat ba'diyah asar, Pak? Apakah ada sholat ba'diyah asar? Jumhur ulama mengatakan tidak ada. Sementara sebagian ulama mengatakan ada. Berdasarkan riwayat Aisyah dalam Sahih Bukhari. Kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di rumahku. Dan ini pendapat Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan disyariatkan sholat 2 rakaat setelah asar. Iya, berdasarkan hadis Aisyah tadi. Namun pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur. Adapun 2 rakaat setelah asar itu, dalam riwayat Bukhari itu sendiri ya, Aisyah pernah ditanya tentang 2 rakaat setelah asar. Kata Aisyah apa? Sal Ummu Salamah. Coba kamu tanya Ummu Salamah tentang 2 rakaat setelah asar itu apa. Pergilah orang ini kepada Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah menjelaskan bahwa 2 rakaat setelah asar yang Rasulullah lakukan itu adalah qadha ba'diyah zuhur. Karena waktu itu Rasulullah SAW kedatangan banyak tamu, Pak. Karena beliau sibuk melayani para tetamu, akhirnya nggak sempat untuk sholat ba'diyah zuhur. Akhirnya beliau mengqadhanya setelah apa? Asar. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW itu kalau mengerjakan suatu amalan, beliau suka untuk merutinkannya. Maka beliau pun rutinkan. Tidak menunjukkan bahwa disyariatkan ba'diyah asar. Justru jumhur para sahabat, jumhur ulama mengatakan bahwa tidak boleh sholat ba'diyah asar. Tidak ada sholat. Karena Rasulullah SAW mengatakan la sholata ba'dal asri hatta taghrub asy-syams. Tidak ada sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman,
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita baca hadisnya. Hadis 579. An Ummi Habibata Ramlata binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'ah tatawwu'an ghayra fariidah illa bana Allah ta'ala lahu baitan fil jannah أو إلا بني له بيت في الجنة رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء. Tidak ada seorang hamba muslim pun yang sholat karena Allah di setiap harinya 12 rakaat. Salat sunnah, bukan salat wajib. Kecuali Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Atau kecuali dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Diriwayatkan Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi memberikan tambahan, yaitu 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum sholat subuh. Ya. Di sini akhi menunjukkan akan keutamaan menjaga 12 rakaat ini, Pak. Karena pahalanya Masya Allah. Itu dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga, di jannah. Ya. Hadis berikutnya 580. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang merutinkan 12 rakaat sehari semalam, maka dia akan masuk surga. Yaitu 4 sebelum zuhur, 2 setelahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Iya. Nah, kalau kita masuk masjid, Pak, kemudian kita mau sholat qobliyah subuh, sementara kita belum sholat tahiyat masjid, bolehkah kita menggabungkan niatnya? Ikhtilaf para ulama. Jumhur ulama mengatakan boleh, dan itu mazhab yang 4. Iya. Kata Imam Nawawi, hal ini tidak mengapa, karena perintah untuk sholat tahiyat masjid itu sifatnya mutlak. Nabi mengatakan siapa yang masuk masjid, janganlah ia duduk sampai sholat 2 rakaat. Berarti kalau kita langsung sholat 2 rakaat qabliyah subuh, maka itu sudah mencukupi dari tahiyat masjid. Namun kalau kita gabungkan dengan 2 niat, itu boleh, supaya kita bisa mendapatkan pahala yang banyak tentunya. Iya. At-targhib fil muhafadhati ala rak'ataini qabla subhi. Anjuran untuk menjaga 2 rakaat sebelum subuh. An Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa fi riwayat li Muslim lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'aha. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, 2 rakaat subuh, 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat fajar ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dan dalam riwayat Muslim, keduanya lebih aku cintai dari dunia seluruhnya.
Hadis ini menunjukkan keutamaan 2 rakaat qobliyah subuh. Iya. Bahkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya walaupun saat safar. Saking Nabi betul-betul menjaganya itu. Itu menunjukkan betapa agungnya salat qobliyah subuh itu ya akhwal Islam. Hadis ini menunjukkan juga bahwa ibadah ketaatan itu lebih baik daripada dunia. Iya. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Maka dari itu seorang muslim hendaknya lebih mengharapkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dan seorang muslim juga jangan sampai ketaatan ibadah yang begitu agung di sisi Allah ternyata niatnya hanya mengharapkan dunia. Ini sangat tidak baik, Pak. Ada orang salat duha niatnya biar rezekinya banyak. Ada orang yang salat tahajud niatnya biar enteng rezeki. Ini sangat tidak baik. Kenapa? Karena salat itu balasan yang paling setimpal surga. Ya, dunia di mata Allah sesuatu yang remeh dan hina. Maka perumpamaannya seperti antum menjual emas dengan tinja. Siapa di antara kita coba yang mau menukar emas dengan tinja, Pak? Pasti nggak ada yang mau, Pak. Dan Rasulullah mengumpamakan dunia itu seperti tinja. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar yang sedang makan, "Ya Abu Dzar, akalta? Kamu makan?" "Iya ya Rasulullah." "Ila ma yasir." "Makanan yang sudah kamu makan itu jadi apa?" Kata Abu Dzar, "Ila ma qad arafta ya Rasulullah." "Kepada sesuatu yang engkau telah ketahui ya Rasulullah." Maksudnya jadi tinja gitu ya. Kata Rasulullah, "Inna ma kharaja min batni ahadikum qad daraba lin nasi mathala." Sesungguhnya kotoran yang keluar dari perut seseorang itu perumpamaan tentang dunia. Iya. Makanya Allah mencela orang yang beribadah tujuannya dunia. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun." Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan dari niatnya tersebut tanpa dikurangi. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi mereka di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Uhabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Batal amalannya, sia-sia perbuatannya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya. Wa anha qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajr. Rawahul Bukhari wa Muslim, Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah fi sahihi wa fi riwayat Ibnu Khuzaimah qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syai'in min khairi asra'a minhu ila raq'atayn qabla al-fajr wala ila ghanimah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat sunnah yang paling sungguh-sungguh beliau lakukan dari 2 rakaat fajar. Diriwayatkan oleh Abu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Khuzaimah. Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan lafaz, belum pernah aku melihat Rasulullah SAW lebih bergegas kepada kebaikan dari 2 rakaat sebelum subuh. Tidak pula kepada ghanimah. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan sholat-sholat sunnah. Dan yang paling beliau perhatikan qobliyah subuh. Dari itulah kita sebagai seorang muslim
berusahalah kita untuk memperhatikan sungguh-sungguh sholat-sholat sunnah itu. Jangan meremehkan. Makanya mazhab Hanafiyah mengatakan orang yang suka meninggalkan sholat sunnah rawatib itu ya yastahiqu al-isa'ah wadzam, berhak untuk dicela. Ya. Karena orang ini terbiasa meninggalkan sesuatu sunnah muakkadah. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan boleh hukumnya mengingkari orang yang meninggalkan sunnah muakkadah. Dalilnya hadis para Rasulullah SAW pernah khutbah Jumat. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang bernama Sulaik Al-Ghatafani. Kemudian dia langsung duduk. Nggak sholat tahiyat masjid. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "As-sholait? Kamu sudah sholat belum?" "Belum." "Kum farga, ayo bangun sholat. Sholat 2 rakaat. Watajawaz fihima, dan ringankan sholatnya." Ya. Kata beliau, ini menunjukkan boleh kita mengingkari orang yang meninggalkan sholat sunnah muakkadah. Kita tegur dia. Ya, karena sholat sunnah tahiyat masjid itu muakkad. Bahkan sebagian ulama seperti Daud Al-Dhahiri mengatakan wajib hukumnya. Iya. Ya kota Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita ambil faedah ya akhwal Islam, yaitu keutamaan yang agung dari qobliyah subuh. Karena Nabi SAW sungguh-sungguh sekali untuk menjaganya. Hadis berikutnya, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an." Wa kana yaqra'uhuma fi rak'atayil fajr. Rawahu Abu Ya'la bi isnadin hasan. At-Tabrani fil Kabir wa lafdhu lahu. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Qul huwallahu ahad" itu sama dengan sepertiganya Al-Quran. Dan "Qul ya ayyuhal kafirun" sama dengan seperempatnya Al-Quran. Dan Rasulullah SAW biasa membaca ini di sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Itu "Qul ya ayyuhal kafirun" di rakaat pertama, dan "Qul huwallahu ahad" di rakaat yang kedua. Hadis ini menunjukkan ya akhi, itu disunnahkan di sholat qobliyah subuh untuk membaca ini, Pak. Iya. Yang pertama itu "Qul ya ayyuhal kafirun." Dan di sini disebutkan apa sih keistimewaannya, Pak? Kata Rasulullah, ta'dilu rubu al-Quran, sama dengan seperempatnya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Kafirun itu isinya bara'atun minal kufr, yaitu berlepas diri dari kekafiran. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan, wahai orang-orang kafir. Ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah, tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lihat. Berarti kita sedang mengiklankan diri bahwa kita tidak akan pernah mau mengibadahi Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh mereka. Ya. La a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak beribadah kepada yang aku ibadahi. Padahal orang musyrikin saat itu, ya, mereka mengakui adanya Allah, Pak. Tapi orang yang mempersekutukan Allah, hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku pun tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku.
masing-masing. Ya, ini menunjukkan dalam masalah akidah tidak ada tawar-menawar. Dalam masalah akidah kita harus tegas. Beda dengan masalah dunia. Kalau masalah dunia, Rasulullah pun bermuamalah dengan orang Yahudi. Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Iya. Masalah dunia silahkan. Muamalah dengan orang kafir nggak masalah. Tapi kalau masalah akidah, lah. Iya. Kalau antum punya tetangga orang Nasrani misalnya, terus minjem kursi buat acara ibadah mereka, boleh dipinjemin nggak? Nggak boleh. Kenapa? Itu masalah akidah, Pak. Masalah ibadah. Kita tidak boleh tolong-menolong dalam kesyirikan, tidak boleh. Tapi kalau pinjam kursi buat acara pernikahan mereka, ya boleh aja, silahkan. Itu masalah dunia, nggak masalah. Maka dari itulah ya akhi, seorang mukmin, seorang muslim, ya wajib dia berlepas diri dari kesyirikan. Orang yang tidak berlepas dari kesyirikan tidak sah tauhidnya. Tidak sah tauhidnya. Karena hakikat tauhid itu terdiri dari dua. Yang pertama meniadakan, yang kedua menetapkan. La ilaha illallah. La ilaha itu artinya apa? Nafyun, meniadakan. Artinya meniadakan semua yang diibadai selain Allah. Illallah artinya apa? Isbat, menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Seperti halnya firman Allah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada taghut? Siapa taghut? Itu semua yang diibadahi selain Allah. Dan beriman kepada Allah. Maka beriman kepada Allah tapi tidak kafir kepada taghut enggak sah. Kafir kepada taghut tapi tidak beriman kepada Allah pun enggak sah. Sampai terpenuhi padanya dua perkara tadi. Ya, ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu ta'dilu thulutsal Quran. Sama dengan sepertiga Al-Quran. Karena isinya betul-betul tauhid. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Apa makna ahad, Pak? Apa bedanya ahad dengan wahid? Ada yang tahu tidak? Kalau wahid ada isnen, ada salasa. Kalau ahad enggak ada. Ahad itu artinya satu-satunya. Ahad itu satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah satu-satunya. Maksudnya satu-satunya apa? Allah tidak sebutkan muta'aliknya supaya mencakup semuanya. Artinya Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Berarti Allah satu-satunya tempat kita berdoa. Allah satu-satunya tempat kita bertawakal. Allah satu-satunya yang paling kita cintai. Allah satu-satunya yang paling kita takuti. Allah satu-satunya tempat kita berkeluh kesah. Allah satu-satunya kita menyandarkan diri kita, ya, dan menyandarkan pengharapan kita. Jadikan Allah satu-satunya dalam hidup kita, Pak. Ya. Allahus Samad. Apa itu Samad? Ya. Sebagian ulama mengatakan Samad artinya la jawfalah. Sebagian ulama mengatakan Samad artinya tempat bergantung seluruh makhluk. Semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua kita butuh kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan ini membatalkan konsep trinitas, Pak. Membatalkan orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah tidak pernah melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adakah yang sebanding dengan Allah? Tidak ada. Karena tidak ada yang sebanding dengan Allah, berarti tidak boleh diibadahi kecuali Allah saja. Berarti Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah ini Pak, ya, berarti kul ya ayyuhal kafiran tuh hakikatnya berlepas diri dari kekafiran. Sedangkan al-ikhlas hakikatnya penetapan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Itulah hakikat daripada apa? Tauhid. Ya. Kita masuk ke at-targhib fi sholati qabla dhuhri wa ba'daha. Anjuran untuk sholat sebelum zuhur dan setelah zuhur. Hadis 584. An Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuhafidhu ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan ia dari api neraka. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Min riwayati Al-Qasim Abi Abdurrahman sahibi Abi Umamah an Ambasah bin Abi Sufyan an Ummi Habibah. Wa qala Tirmidzi hadithun hasanun sahihun gharib. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i fatamassa wajhahu an-nar abada. Siapa yang sholat, yang menjaga 4 sebelum zuhur dan menjaga 4 setelah zuhur, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Namun tentunya Pak, ini syaratnya harus di atas tauhid. Adapun kalau dia musyrik, berbuat syirik, percuma. Walaupun dia menjaga 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, tapi dia berbuat syirik, pakai jimat, ya, beribadah ke kuburan dan yang lainnya. Lah, Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatana amalu. Kalau kamu berbuat syirik, Allah batalkan amalmu. Percuma amalan soleh kalau disertai dengan apa? Kesyirikan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Iya. Untuk zuhur ini ada 3. Yang pertama ini 4 setelah 4. Yang kedua 4 sebelum, 2 setelah. Yang ketiga 2 sebelum, 2 setelah. Iya. Yang mana yang paling utama? Yang paling utama ya tentu 4-4. Ya. Cuma masalahnya Pak, buat orang yang sibuk susah itu Pak. Ya mungkin antum ya Pak kerja misalnya waktu sholatnya sempit. Ya udah laksanakan aja yang 2-2. Iya. Waruya an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un qabla adh-dhuhri tuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum zuhur itu membuat dibuka untuknya pintu-pintu langit. Iya. Di sini menunjukkan akan sholat, keutamaan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, Pak. Dan bahwasanya sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu membuka pintu-pintu langit. Iya. Ini menunjukkan akan keutamaan dan keistimewaannya, subhanallah. Warahu Tabrani fil Kabir wal Awsat wa lafdhuhu. Sementara Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Di mana lafadznya adalah lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi ya ra'aituhu yudimu arba'an qabla adh-dhuhri wa qala innahu idza zalat asy-syams futihat abwabus sama' fala yughlaqu minha babun hatta yusalla adh-dhuhru
fa ana uhibbu an yurfa'a li fi tilka sa'ah khair. Sementara dalam riwayat At-Tabrani, Abu Ayyub berkata, ketika Rasulullah SAW singgah di rumahku, itu ketika waktu itu Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Beliau waktu itu singgah dan tinggal di rumah Abu Ayyub beberapa hari lamanya. Ya. Aku melihat Rasulullah SAW selalu melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, merutinkan. Lalu Rasul bersabda, apabila matahari telah tergelincir, maka dibukalah pintu-pintu langit. Tidak ada yang ditutup satupun pintu sampai dilaksanakan sholat zuhur. Dan aku suka pada saat itu diangkat amalanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan yaitu keutamaan qabliyah zuhur, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa matahari kalau sudah tergelincir itu, maka itu saat dibukanya pintu langit. Ya, pintu langit itu dibuka saat tergelincir matahari, Pak. Dan wajib kita imani, Pak, bahwa langit itu punya pintu. Karena kan langit ada berapa lapis? Ada 7 lapis. Setiap lapisnya itu ada pintunya. Ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, setiap kali mau melewati langit, malaikat Jibril mengetuk pintu. Kemudian malaikat penjaga pintu berkata, ya man anta, kamu siapa? Aku Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad. Awaqad bu'is, apakah ia telah diutus? Sudah. Maka dibukakanlah pintu langit. Naik ke langit yang kedua. Ketika mau masuk ke langit ketiga, malaikat Jibril minta lagi dibukakan. Makanya tidak mungkin siapapun bisa masuk ke langit selanjutnya kecuali melalui pintu itu, Pak. Bagaimana bentuk pintunya? Allahu a'lam. Rasulullah tidak pernah menyebutkan kepada kita tentang hakikat bentuk pintunya. Yang jelas manusia pun tidak akan bisa menembus langit pertama, Pak, kecuali harus melalui pintu tersebut. Makanya tentang penelitian bisa sampai Mars, bisa ini dan itu, Allahu a'lam benar apa enggak itu, Pak. Yang jelas langit pertama saja tebalnya 1000 tahun perjalanan. Langit pertama itu tebalnya 1000 tahun perjalanan. Bayangkan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, wa an Qabus an abihi qala arsala abi ila Aisyah ayya salati Rasulullah SAW kana ahabba ilahi an yuwadhiba alaiha. Qalat kana yusalli 4 qabla adh-dhuhri wa yutilu fihinna al-qiyam wa yuhsinu fihinna ar-ruku' was-sujud. Dari Qabus, dari ayahnya, ia berkata, ayahku mengirim seseorang kepada Aisyah untuk bertanya, sholat apa yang paling disukai oleh Rasulullah untuk dirutinkan? Kata Aisyah, Rasulullah SAW selalu sholat 4 rakaat sebelum zuhur, dan beliau panjangkan berdirinya, dan beliau baguskan ruku dan sujudnya. Berkat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan, Pak, untuk qobliyah zuhur itu disunahkan dipanjangkan, Pak. Dan ini bantahan pendapat sebagian orang yang mengatakan katanya sholat sunnah itu tidak disyariatkan dipanjangkan. Sholat sunnah itu katanya disyariatkan untuk dipendekkan. Kita katakan, mana dalilnya? Kalau qobliyah zuhur, qobliyah subuh, ya betul. Rasulullah SAW memendekkan qobliyah subuh.
Aisyah mengatakan Rasulullah SAW sholat qobliyah subuh ya sangat ringan sampai-sampai aku mengira beliau tidak baca Al-Fatihah. Saking ringan dia. Makanya untuk qobliyah subuh sunnahnya cepat Pak, agak cepat tapi tetap tumanina ya. Tapi untuk qobliyah zuhur sunnahnya dipanjangkan kecuali kalau keburu qomat. Iya. Kalau keburuk, makanya kalau untuk zuhur yang lebih bagus Pak, jeda antara adzan dan iqomahnya agak dipanjangkan Pak. Kenapa? Karena agar bisa melaksanakan dan mempraktekkan perbuatan Nabi ini. Itu qobliyah zuhurnya agak dipanjangkan. Karena Aisyah mengatakan demikian, Rasulullah SAW memanjangkan berdiri saat sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu. Kemudian ada pertanyaan Pak, 4 rakaat ini sebelum zuhur, apakah dilaksanakannya sekaligus atau dua-dua? Ya. Pendapat yang sahih boleh dua-duanya. Karena ada riwayat bahwa Nabi SAW pernah melakukannya sekaligus, tapi dengan 2 kali tahiyat. Dengan 2 kali tahiyat. Ya. Akan tetapi yang paling utama adalah dua. Berdasarkan hadis salatul laili wan nahar masna masna. Salat di waktu udah masuk isya ya? Hah? Udah belum? Ya, berbunyi. Ya. Salat malam dan siang itu 2 rakaat. Naam, afdal. Ya demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.